Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Diklat Perpustakaan sekaligus Demisioner Penerus Lama dan pengukuhan Duta Perpustakaan 2024. Bapak Ibu serta peserta diklat yang berbahagia, perpustakaan sebagai pusat pembelajaran di madrasah, keberadaannya sangatlah penting dalam mendukung proses dan pencapaian tujuan pendidikan. Perpustakaan Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi terus berusaha berinovasi dengan menumbuhkan budaya literasi di madrasah melalui wadah Duta Perpustakaan. Duta Perpustakaan diharapkan menjadi pionir terdepan dalam melaksanakan seluruh kegiatan literasi di madrasah. Bapak Ibu serta peserta diklat yang berbahagia, Diklat Perpustakaan tahun ini mengusung tema mewujudkan potensi diri dengan literasi. Pemateri diklat kali ini oleh Bapak Yusuf Hadi SSTP pada materi perpustakaan, dan diklat Ibu Lutfia Rohman dengan materi menulis di sesi kedua nanti. Bapak Kepala Madrasah, perlu saya laporkan peserta diklat hari ini ada 19 peserta Duta Perpustakaan Lama dan 20 peserta Duta Perpustakaan Baru. Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Banyuwangi nomor 1005 Perpus MTSN 4 2024 tentang pembentukan Duta Perpustakaan Madrasah. Kepala Madrasah Sanawiyah 4 Banyuwangi menimbang seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan nama-nama Duta Perpustakaan MTS Negeri 4 Banyuwangi periode 2024. Hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, kegiatan kita adalah Diklat Perpustakaan di MTS 4 Banyuwangi ini, di mana kegiatan ini setiap tahun kita lakukan dalam rangka untuk penguatan perpustakaan kita di MTS 4 Banyuwangi. Maka melalui forum ini saya sampaikan terima kasih kepada anak-anakku yang saya cintai di Duta Perpustakaan di tahun 2023. Sampaikan selamat kepada seluruh anak-anakku, kurang lebih 20 siswa yang tergabung di Duta Perpustakaan Banyuwangi tahun 2024. Tentu ini menjadi sesuatu yang patut kita hargai dan penghormatan bagi kalian semuanya menjadi Duta Perpustakaan Madrasah yang kita cintai. Yang terakhir, tentu kita bersama keluarga besar MTS Banyuwangi, khususnya kepada seluruh pembina, pustakawan dan kita semuanya dan anak-anak semuanya, mari kita coba giatkan kembali, kita mengadakan perubahan yang lebih baik tentang sektor pustakawan kita, perpustakaan kita, terutama nanti mungkin kita akan banyak belajar bagaimana bisa mengoptimalkan perpustakaan digital. Secara resmi, mari kita bacakan Ummul Kitab sebagai petanda bahwa Diklat Perpustakaan MTS Banyuwangi pada hari ini kita mulai. Al-Hadinah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita ulangi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Diklat Perpustakaan MTS Banyuwangi tahun 2024 saya nyatakan dibuka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الحمد لله الحمد لله نعم بكان مجيدا يا ربنا والحمد لله والسلام على Sultan Allah. Di sini nanti selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan belajar bareng bagaimana kita perpustakaan, apa itu perpustakaan, apa saja yang bisa dilakukan duta perpustakaan di perpustakaan, seperti itu ya. Perpustakaan ada apa saja dilakukan dengan membuat konten seperti ini. Ini ruangan perpustakaan yang dikenalkan oleh duta perpustakaan. Ada ruangan ini, ada ruangan itu, punya Android kan. Pengelola koleksi itu buku maksudnya, karya tulis, karya rekam, karya cetak yang dikelola secara profesional. Nah ini dengan sistem yang baru, ada sistemnya. Cara mengawal buku seperti ini, cara menata buku seperti ini, terus cara meminjamkan buku seperti ini ada. Terus yang paling menarik itu yang terakhir. Jadi guna memenuhi kebutuhan pendidikan, makanya di setiap sekolah ada perpustakaan. Terus untuk penelitian, pelestarian informasi dan ini loh, rekreasi. Jadi diusahakan perpustakaan yang dimiliki oleh MTS 4 ini dibuat sebagus mungkin, senyaman mungkin. Jadi apapun kebutuhan informasi itu ketika adik-adik dihadapkan pada tugas atau pertanyaan, dan pertanyaan itu teman-temannya nggak ada yang bisa jawab, ketika datang ke perpustakaan itu harusnya sudah dapat jawaban. Bagaimana caranya? Nah, karena kalian punya Android dan di perpustakaan ada fasilitas yang namanya internet, wifi, adik-adik bisa googling atau searching jawaban apa yang adik butuhkan di internet. Sering melakukan hal seperti itu? Pernah mengerjakan PR dengan bantuan internet? Bagaimana kalau misalkan satu kelas entah 1 bulan sekali atau seminggu sekali itu belajarnya di perpustakaan. Jadi belajarnya tidak harus textbook yang ada di mana? Di kelas, akan membaca literatur yang ada di perpustakaan. Itu satu ide, Bu, bagaimana kalau kita melaksanakan ini. Jadi program wajib baca di perpustakaan. Oke, nanti ditulis. Sekarang mungkin anak-anak tadi saya minta untuk menjawab, masih ada malu-malu, tidak apa-apa. Tapi untuk menulis saya yakin semuanya bisa. Bisa kan menulis? Nah, nanti silakan dipikirkan, saya punya potensi apa saja. Potensi itu melemahkan saya atau menguatkan saya. Sekarang apa itu literasi? Mengapa sambungannya potensi kok ke literasi? Karena kita ingin potensi diri kita itu bisa membuat kita berliterasi, bisa membuat kita berliterasi. Kita bisa membandingkan mana orang-orang yang literat, mana yang tidak. Ketika dia dihadapkan suatu masalah, berusaha untuk mencari tahu sampai dia tahu dan bisa menjelaskan, bisa sampai pada tujuannya, dia literat. Ketika dia punya masalah, kemudian dia masalah yang tidak terselesaikan, berarti dia tidak literat. Kenapa kok harus begitu? Iya, manusia kan dikaruniai ini, dikaruniai akal, pakai. Jadi ketika potensi akal kita dipakai, maka kita jadi orang yang literat, mampu untuk memecahkan permasalahan
kita hadapi sehari-hari. Nah ini nanti akan kita hadapi nanti. Nah ini yang akan jadi tujuan kita, bahwa setelah ini kita akan punya kreasi-kreasi dalam tulisan. Kenapa? Sampai akan jadi calon BPT, akan jadi duta perpustakaan, nggak calon lagi. Harus banyak yang bisa dilakukan sebagai duta perpustakaan. Salah satunya adalah berkreasi dengan tulisan. Ini teori, nggak ada gunanya kalau tidak dilakukan. Tapi tidak apa-apa, kita belajar dulu. Satu, semangat. Ini adalah cara pertama. Cara kedua, mulailah menulis dengan apa-apa yang dikuasai, yang bersemangat. Dulu saya hanya ingin curhat aja, saya ingin menulis buku harian aja, saya ingin menuliskan apa yang saya lakukan sehari-hari. Boleh? Boleh. Berikutnya, pilih media kampanye aksesnya, pilihlah dia kita ayo, angkat tangan. Ya. Apa? Meresapi. Wih, meresapi ternyata medali rel sapi. Gampang kayak gitu Bu. Oke. Nah, ini masa depan anak-anak ya. Bu, emang jadi penulis itu besok bisa jadi pekerjaan? Bisa banget tuh, lihat tuh. Jadi penulis buku, content creator, penulis kolom. Penulis kolom itu tempat khusus di media yang memang ditulis oleh orang-orang tertentu. Bukan sembarang orang. Dibayar jelas lah. Ghostwriter, penulis rahasia, dibayar Bu? Dibayar lah. Kayak apa sih Bu ghostwriter? Nanti deh ya. Mahal Bu bayarnya, mahal. Oke. Sudah? Dapat apa? Bentar, sini biar bisa kedengaran. Terima kasih sekali. Seseorang yang tertugas membuat copy di produk digital seperti contohnya aplikasi dan website. Dia ada kaitannya dengan website. Dia ahli di situ dalam hal memperbaiki tulisannya. Nah, sini. Jadi itu sutradara ya kawan-kawan. Baik. Nah ini poin penting nih. Kita akan mencoba satu saja literasi digital. Saya pandu satu-satu sampai jadi, oke?
bisa ngasih nama file? Tahu tempatnya ngasih tahu nama file? Tidak tahu. Siapa sudah berhasil memberi nama file? Coba sini Mbak. Coba sini. Saya kan nggak tahu ini ya, HP-nya kan macam-macam ya. Gimana caranya? Caranya sebelumnya tadi gimana? Sebelumnya ada tulisannya, lalu edit, terus simpan, terus disimpan, kasih nama. Waktu ngeklik yang save, terus ada kolom untuk tulis nama. Nah, gitu. Ya, coba namanya juga nyari. Makasih ya, silakan duduk.